Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Guru Masa Depan, guru yang membahas seputar dunia pendidikan, tutorial pendidikan, serta semua informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kali ini saya akan bahas tentang soal Pretest PPG 2023 serta pembahasannya. Di sini soal pretest yang akan kita bahas adalah yang pertama, tes pedagogik, tes nilai esensial profesional, dan tes akademik pengetahuan umum. Oke, kita lanjutkan ke soal yang pertama. Namun saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, serta share video ini seluas-luasnya, agar apa yang ada di video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari soal yang pertama. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode Criterion Conference. Yang bukan merupakan tahap metode Criterion Conference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5.0 atau 6.0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah atau nilai yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Baik, silakan Bapak Ibu bisa jawab. Seperti biasa, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah C, yang bukan tahapan metode Criterion Reference. Baik, kita bahas Bapak Ibu. Dari sekian jawaban A hingga D, kita mulai dari A. A di situ adalah menetapkan angka nilai kualitatif, itu merupakan salah satu dari metode Criterion Reference Bapak Ibu. Kemudian yang B, membandingkan prestasi juga merupakan salah satu tahap metode Criterion. Kemudian lagi yang D Bapak Ibu, di situ menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan juga merupakan salah satu tahap metode Criterion Reference. Jadi jawaban yang bukan merupakan metode adalah C, menganalisis kemampuan peserta didik. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas. Silakan Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah A. Impulsif. Terus apa pengertian dari impulsif? Baik Bapak Ibu, kita akan bahas dari yang A. Impulsif adalah merespon tanpa pemikiran mendalam atau pertimbangan yang cukup. Mereka mungkin terburu-buru dalam mengerjakan tugas tanpa memerhatikan detail atau pertimbangan yang diperlukan.
yang dapat mengakibatkan banyak kesalahan. Nah, jadi sudah sesuai ya Bapak Ibu dengan pertanyaan yang ada. Jadi untuk ke bawahnya tidak usah dibahas lagi karena A itu sudah membuktikan bahwa jawaban yang betul. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika roda pertama berputar 3 kali dan roda kedua berputar 9 kali, berapa kalikah roda kedua akan berputar bila roda pertama berputar 10 kali? A. 30, B. 21, C. 27, dan D. 18. Silakan Bapak Ibu bisa hitung lalu jawab. Saya hitung mundur dari angka 5. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A. 30 Bapak Ibu. Di sini pertanyaannya adalah berapa kali roda kedua? Nah, kita hitung ya. Kita hitung bersama. Jika roda pertama berputar 3 kali dan roda kedua berputar 9 kali, maka rasionya Bapak Ibu di sini dapat ditulis 3/9 atau 1/3. Kemudian jika roda pertama berputarnya 10 kali, kita dapat mengaplikasikan rasio ini untuk menghitung berapa kali roda kedua berputar. Jumlah putaran roda kedua itu sama dengan rasio kali jumlah putaran roda pertama. Atau kita bisa tulis jumlah putaran roda kedua itu sama dengan 3 kali 10. Nah, kita bahas dulu. 3 itu dapat dari mana? 3 merupakan rasio perputaran antara roda pertama dan roda kedua Bapak Ibu. Yang 10 itu dapat dari mana? Yang 10 merupakan putaran roda pertama. Maka jika dikalikan 3 kali 10 sama dengan 30. Maka hasilnya adalah 30. Jadi putaran roda kedua yaitu 30 atau yang A Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pre-test. Silakan Bapak Ibu pilih. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah pre-test atau tes awal. Seperti yang kita pahami bersama Bapak Ibu, pre-test awal adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan awal peserta didik. Nah, ini kaitannya dengan kita ini Bapak Ibu yang akan melaksanakan pretest PPG 2023. Jadi pemerintah ingin tahu bagaimana persiapan kita, pemahaman kita terhadap materi serta pengetahuan awal tentang PPG sebelum kita menjadi mahasiswa PPG tahun 2023 ini Bapak Ibu. Namun saya doakan semua bagi Bapak Ibu yang ikut tes PPG 2023 ini, semoga semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif
dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Dengan menggunakan teknik pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Karena di sini adalah kompetensi pedagogis sebagai guru. Baik, ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu saya jelaskan, kita lanjutkan saja pada soal berikutnya. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa yang merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Silakan Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Nah, melalui metode ini atau cara ini, guru bisa mendorong siswa untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari, sehingga siswa mampu memberikan atau merefleksikan pengalaman belajarnya. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang anak dengan kemampuan memakai kata secara efektif baik lisan, dalam kurung pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, dalam kurung sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa, B. Kecerdasan logika matematika, C. Kecerdasan ruang, D. Kecerdasan gerak tubuh. Baik, Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Betul sekali Bapak Ibu, jawabannya adalah A. Kecerdasan bahasa atau linguistik. Nah, kata kunci dalam soal adalah di situ ada kalimat memakai kata secara efektif baik lisan. Nah, di situ sudah dijelaskan di dalam kurung Bapak Ibu. Jadi di situ sudah jelas bahwa yang betul adalah kecerdasan bahasa atau linguistik. Oke Bapak Ibu, mungkin video kali ini hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang soal pretest dan pembahasan PPG 2023. Di video berikutnya mungkin akan saya bahas lebih banyak tentang soal-soal yang insya Allah akan keluar pada pretest PPG 2023 ini. Namun sebelum saya akhiri, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, serta share video ini seluas-luasnya, agar apa yang ada video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih atas dukungannya pada channel ini.
Dan bagi Bapak Ibu yang ingin request tentang pembahasan soal apapun, bisa tulis di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.